Halo teman-teman, welcome back di channel Latifianto. Sampai detik ini saya harus menyampaikan rasa terima kasih saya buat kalian yang masih setia menonton konten-konten di channel ini. Semoga saja kalian tidak bosan dan terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia, timnas yang kita cintai melalui channel ini. Oke, ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas dari timnas. Banyak sekali. Sampai mungkin gitu ya, nggak kehitung jumlahnya dari saking banyaknya. Tapi jika mungkin saya perlu memilih satu yang perlu saya bahas dan saya share ke kalian hari ini gitu, maka saya akan memilih pembahasan soal pemain naturalisasi timnas kita yang sampai saat ini itu belum ada habisnya. Nah, soal pemain naturalisasi yang akan saya bahas di konten kali ini, saya ingin membahas soal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, yaitu Mauro Zylstra, yang sampai detik ini tidak kunjung selesai proses naturalisasinya. Nah, nama Mauro Zylstra ini memang sudah cukup lama terdengar oleh publik sepak bola tanah air, oleh fans timnas Indonesia. Dia pemain keturunan Sunda Belanda yang digadang-gadang akan segera bergabung dengan timnas Merah Putih. Bahkan nama Mauro Zylstra sendiri itu juga sudah terdengar sejak timnas Indonesia itu masih diasuh atau dilatih oleh pelatih Shin Tae-yong. Mengingat posisi striker yang saat itu sedang mengalami krisis di skuad Merah Putih. Karena semua pemain keturunan Eropa yang didatangkan itu menumpuk di posisi lini belakang. Dan kemudian juga ada di lini tengah gitu ya. Dan kebetulannya memang pemain-pemain bagus yang didatangkan oleh PSSI itu hampir sebagian besar, bahkan semuanya berposisi di lini pertahanan. Mulai dari Jay Itzes, kemudian ada Kevin Dix, ada Mace Hilgers, ada juga Sandy Walsh, ada Shane Patinama, ada Calvin Verdong, kemudian Eliano Reinders yang terbaru bersama Mace Hilgers tadi, ada Jordi Amat hingga Justin Hubner, semuanya pemain belakang. Nah, pemain naturalisasi untuk lini tengah, bahkan lini depan itu hanya beberapa saja. Misalnya ada Nathan, yang sebenarnya dia juga pemain belakang, pertahanan begitu. Kemudian ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Ada juga Rafael Strijk dan terakhir ada nama Ragnar Oratmangun. Kalau kita hitung-hitung teman-teman sekalian, pemain naturalisasi kita yang posisinya bukan di lini pertahanan itu hanya ada 4. Ada Tom Haye, kemudian ada Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan kemudian Ragnar Oratmangun. Nah, karena di masa atau di era kepelatihan Shin Tae-yong, kita kesulitan sekali untuk mendapatkan seorang striker yang berkualitas, striker yang mumpuni, bahkan meskipun itu melalui jalur naturalisasi, maka muncullah nama Mauro Zylstra yang berposisi sebagai striker dan namanya tengah naik daun di Liga Belanda saat itu. Semua terasa begitu pas, keturunannya adalah jelas berasal dari suku Sunda atau lebih tepatnya di Bandung. Dia juga sudah pernah muncul di podcast Belanda untuk menjelaskan asal-usul keturunan Indonesianya dari mana, yang berasal dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya yang juga masih memiliki darah setengah Indonesia dan Belanda. Bahkan bukan hanya itu teman-teman sekalian, dia juga pernah secara terbuka, secara belak-belakan dan hingga saat ini menyatakan bahwa proses naturalisasinya ke timnas Indonesia itu sedang berlangsung, sedang diprogres. Nah, teman-teman bisa cek sendiri bagaimana sebenarnya kualitas Mauro Zylstra ini gitu ya. Dia saat ini memang membela klub FC Volendam U21 dan sudah dipercaya untuk debut ke tim utama atau tim senior. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, top skor Liga Belanda ini masih muda, berusia 20 tahun. Sehingga bisa menjadi alternatif untuk lini depan timnas Indonesia, baik hari ini maupun nanti di masa depan. Karena ya masa depan timnas Indonesia ini masih panjang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, stok penyerang timnas kita, timnas Indonesia itu kan sangat minim begitu. Minim banget bahkan gitu.
Kalau kita perhatikan, terutama saat ini, Patrick Kluivert praktis itu hanya memiliki Rafael Struijk, kemudian ada Ragnar Oratmangun gitu ya, kalau mau dianggap sebagai penyerang, ada Sananta, ada Hoki Caraka, Malik Rizaldi, dan Dimas Derajat. Nah, beberapa nama yang saya sebutkan barusan, seperti misalnya Ramadan Sananta, kemudian Hoki, Malik Rizaldi, hingga Dimas Derajat, lokal-lokal semua ini, menurut saya ya bukanlah sosok striker yang selalu diberikan menit bermain oleh Shin Tae-yong ya. Bisa dikatakan kurang istimewa. Meskipun pemain-pemain tersebut selalu dipanggil ke pemusatan latihan oleh pelatih Shin Tae-yong, tapi nyatanya saat itu di era Shin Tae-yong mereka jarang sekali dimainkan. Syukur memang saat ini PSSI sudah memproses naturalisasi daripada Ole Romeni, sehingga pelatih timnas saat ini, Patrick Kluivert, memiliki lebih banyak opsi untuk menentukan pemain depan yang bakal dimainkan di lanjutan putaran ketiga. Dan bagi Mauro Zilstra sendiri, hadirnya pelatih baru di timnas kita, timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, ini sejatinya atau sebenarnya bakalan menjadi angin segar untuk melihat potensi-potensi pemain muda. Salah satunya ya seperti Mauro Zilstra gitu ya. Nah, sejatinya seperti itu. Tapi memang kenyataannya sampai sekarang, sampai detik ini, proses dia itu masih tertunda. Alias belum ada progres yang nyata, yang real begitu. Bahkan dalam konferensi pers dengan ketum atau ketua umum PSSI pada hari Senin tanggal 6 Januari lalu, nama Mauro Zilstra itu masih belum disebut oleh Pak Erick Thohir. Di mana pada saat itu Pak Erick Thohir itu mengatakan kalau PSSI sedang memproses 3 pemain, gitu ya. Ada 3 pemain diaspora yang sedang dalam penyegeraan untuk diselesaikan proses naturalisasinya. Nah, usut punya usut teman-teman, yang menjadi faktor kenapa kemudian proses naturalisasi dari Mauro Zilstra ini agak lama begitu, agak lamban. Kalau menurut pernyataan dari Mauro sendiri, memang tidak ada yang harus dipercepat dari proses dia dalam mengikuti program naturalisasi dari timnas Indonesia. Makanya menurut dia prosesnya agak sedikit lama. Dan juga ya belum ada turnamen untuk usia U23 saat ini, sehingga proses naturalisasinya itu tidak terlalu mendesak untuk dilakukan. Dilansir dari hasil live streaming Yusa Nugraha yang mengobrol langsung dengan Mauro Zilstra, mungkin teman-teman juga sudah pernah menonton begitu, Mauro mengatakan langsung bahwa PSSI memang memintanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23, bukan timnas Indonesia senior gitu. Akan tetapi hingga saat ini dia tidak tahu gitu ya, kapan proses dia itu akan dipercepat atau diselesaikan. Karena naturalisasi Mauro Zilstra ini bakal dikhususkan untuk menambah kekuatan di timnas Indonesia level usia U23, maka wajar sebenarnya jika proses naturalisasinya agak sedikit lama. Karena sejauh ini memang belum ada turnamen lagi gitu ya untuk timnas U23. Kecuali nanti proses kualifikasi Piala Asia. Tapi menurut saya, secara pribadi, keberadaan Mauro ini sebaiknya tidak hanya dipersiapkan atau difokuskan untuk timnas level usia, tetapi juga harus dipersiapkan atau difokuskan juga untuk timnas senior begitu, sebagai pelapis atau untuk memperdalam kekuatan lini depan timnas kita. Nah, yang seusia atau selevel dengan Mauro Zilstra ini sebenarnya juga masih ada, yaitu Miliano Jonathans. Tapi entah kenapa memang kabar soal naturalisasi Mauro ini agak lebih santer terdengar. Karena mungkin sebenarnya ya berkas pemain muda yang satu ini itu sudah masuk, sudah ada di PSSI. Dan PSSI memang sudah berkali-kali mengatakan untuk mempertimbangkan pemain ini. Ya, seperti apa nanti naturalisasinya? Saya tidak terlalu mempermasalahkan siapa nanti yang bakal dinaturalisasi atau tidak begitu. Dipercepat atau tidak. Tidak terlalu dipermasalahkan karena poinnya sebenarnya adalah PSSI itu harus memikirkan bagaimana caranya untuk memperdalam, memperkuat lini depan timnas senior yang saat ini memang sedang berjuang
untuk memperebutkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya, bukan berarti saya juga tidak peduli dengan timnas level usia, tapi tentu saja teman-teman mungkin sepakat bahwa timnas senior saat ini jauh lebih menarik untuk diikuti karena levelnya sudah kualifikasi Piala Dunia. Tim-tim yang dihadapi juga adalah tim-tim level dunia, mulai dari timnas Jepang, kemudian ada Australia, hingga kemudian Arab Saudi. Lebih dari sekedar lolos, tidak lolos ke putaran final Piala Dunia, kualifikasi di putaran yang ketiga ini bisa memberikan pengalaman, experience yang luar biasa bagi para pemain yang notabene baru pertama kali tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi gitu, yang dinaturalisasi kemarin ada sekitar 14-15 itu ya sudah pernah merasakan tampil bersama timnas Belanda di kelompok usia di level internasional. Tapi untuk kualifikasi Piala Dunia timnas senior sudah pasti ya bersama timnas Indonesia adalah pengalaman pertama mereka bersaing dengan negara-negara lain. Tentu ada harapan yang lebih besar dan lebih tinggi bagi mereka, yaitu ya membawa timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia agar mereka bisa tampil di panggung terbesar pesta sepak bola dunia. Dan karena memang Piala Dunia adalah puncak tertinggi gitu ya, puncak terakhir bagi karir seorang pemain sepak bola. Dan oleh sebab itu, tidak heran jika banyak pemain keturunan Indonesia Belanda atau Indonesia Belgia kalau ada, yang memiliki keinginan atau tertarik untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Nah, keuntungannya ya jelas karena Indonesia memiliki peluang yang besar, yang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Yang bahkan kalau tidak lolos langsung ke putaran final melalui putaran ketiga, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat atau babak playoff itu masih terbuka. Oleh karena itu, menjaga dan memperdalam skuad menjadi PR besar bagi PSSI. Karena persaingan di level dunia itu menuntut kedalaman skuad yang mumpuni. Kita boleh saja menambah ketebalan kekuatan di lini pertahanan, tapi jangan lupa bahwa lini serang adalah bagian penting dari skema permainan timnas kita. Itulah kenapa kemudian oleh Romini harus segera diselesaikan naturalisasinya yang kabarnya sebelum bulan Maret. Ya bahkan kalau bisa tambah lagi satu pemain keturunan yang posisinya sebagai striker, sebagai seorang penyerang. Poin kedua yang juga menjadi PR besar bagi PSSI adalah menambah kekuatan di sektor tengah. Karena sektor tengah ini sama krusialnya dengan sektor-sektor yang lain, seperti sektor pertahanan maupun sektor depan. Nah, dengan kabar bakal dinaturalisasinya Jairo Ridwan, sebenarnya ini menjadi kabar baik gitu ya untuk sektor tengah, karena kita benar-benar butuh tambahan pemain di lini tengah untuk mengatur ritme permainan dan kemudian menguasai bola. Apalagi total football ala timnas Belanda itu membutuhkan pemain-pemain yang cakap gitu, yang berkualitas di 3 sektor, yaitu sektor pertahanan, kemudian ya, artinya sektor belakang, kemudian lini tengah dan lini depan. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas di konten kali ini. Semoga teman-teman suka, dan kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Di akhir video ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Buat kalian yang tidak pengen ketinggalan diskusi atau kajian terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia, terutama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kalian jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like-nya. Termasuk juga kalau mau, kalau kalian berkenan, silahkan share konten-konten yang ada di channel ini ke teman kalian yang juga membutuhkan atau menyukai konten-konten soal sepak bola, terutama timnas Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.